Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat. Selamat berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas topik dan materi terkait dengan Fundamental Design Engine. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berbagai jenis komponen yang ada pada diesel engine. Sebagaimana modul yang sudah saya bagikan, kalau Anda sudah baca, di situ ada pengertian engine. Engine merupakan komponen atau satu alat yang berfungsi untuk mengubah dari energi panas dari bahan bakar menjadi energi gerak. Nah, kemudian apa dan bagaimana, tentunya kita harus mengenal lebih jauh komponen-komponennya agar mengetahui bagaimana proses berubahnya dari panas menjadi gerak. Ya, yang pertama kita akan tampilkan ini adalah salah satu contoh dari model engine. Ya, nanti kalau Anda ketemu di lapangan atau Anda di workshop, Anda akan menemukan berbagai jenis model engine sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya. Kalau bicara fungsi berarti kan nanti modelnya penerapan engine ini ya, kalau secara umum kan bisa di kendaraan, bisa di kapal untuk genset dan lain sebagainya. Nah, kalau secara kapasitas ya besar kecilnya dari tenaga yang dibutuhkan, nah itu pemilihan engine mana yang kita gunakan. Itu gambaran untuk engine. Kemudian komponen yang pertama adalah komponen cylinder block atau engine block, di mana engine block ini sendiri merupakan komponen yang paling besar, tempat dudukan dari semua komponen yang ada. Yang pasti dengan engine block ini sendiri, kerja pembakaran itu terjadi di dalam engine block didukung oleh komponen-komponen yang lain. Ini komponen yang paling besar yaitu engine block. Selanjutnya ini adalah konfigurasi dari engine. Kalau tadi engine block yang saya tampilkan itu adalah model inline. Nah, sementara ada juga model V formation, ya. Kalau inline itu kan satu tapi berjejer, ya, berjejer berapa. Kalau V itu ya bentuknya menyerupai huruf V kiri kanan, tapi masih dalam satu rangkaian kerja, jadi bergantian. Cuma posisinya aja yang arahnya berbeda, ya. Jadi ada sudut di antara kedua susunan liner dan piston. Kemudian di sini ada warna-warni yang ditunjukkan. Ada hijau dan merah, ya. Kalau hijau ini melambangkan mungkin aliran fluida berupa air. Kalau yang merah ya aliran fluida berupa oli, ya, kalau di situ digambarkan, ya. Selain ada juga nanti ada aliran bahan bakar. Ya. Oke. Nah, dari dalam engine itu sendiri ada beberapa jenis fluida yang ada, yang diharapkan dari kesemua fluida tersebut tidak bercampur, karena begitu fluida itu bercampur satu dengan yang lain, itu sudah indikasi terjadinya permasalahan di dalam engine. Nah, untuk itu perlu dideteksi dan kemudian dicari solusinya agar percampurannya itu bisa dihindarkan. Itu gambaran yang ada pada fluida engine.
Kemudian ini adalah cylinder liner. Cylinder liner sendiri, kalau tadi ada inline sama V formation ya, ya tinggal posisinya aja nanti perletakannya. Kalau jenis dari liner itu sendiri ya nanti ada jenis wet, itu berisi water jacket di dalam sela-sela antara liner dengan blok. Ya ada juga nanti yang tipe dry. Oke, warna putih menunjukkan sela antara liner ya, liner satu dengan yang lain atau dengan blok. Yang pasti di situ akan diisi oleh pendingin karena proses pembakaran ini menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga perlu didinginkan. Karena kalau tidak didinginkan, efek yang terjadi adalah akan terjadi pemuaian yang ekstrim ya, sehingga bisa menyebabkan kerusakan komponen. Ya kalau ada yang muai dan tidak seragam ya kan, satu membesar, satu tetap memposisikan komponennya, ya efeknya kan akan terjadi kerusakan karena komponen ini kan komponen ada yang bergerak ya kan, otomatis itu yang harus dihindarkan, sehingga perlu adanya water jacket sebagai pendingin. Oke, ini adalah tipe liner, ada wet, ada dry. Kalau wet berarti kan diselubungi oleh water jacket sebagai pendingin. Kalau dry ya hanya ada rongga udara saja. Selanjutnya ini adalah komponen-komponen dari piston. Komponen piston ini sendiri terdiri dari berbagai jenis komponen yang bisa kita kenal. Ya, dari bagian atas berupa crown, kemudian adalah pin bushing, ada ring kompresi, juga oil ring. Nah, nanti detailnya kita bisa lihatkan. Ya, kemudian di sini adalah ruang-ruang yang berisi apa nih? Untuk pendingin ya, untuk pendingin. Nanti kan ada penyemprotan oli dari bawah dari namanya piston cooling jet yang akan melumuri bagian-bagian dari permukaan piston. Nah, di dalamnya nanti ini adalah ruangan sebagai penyerap panas juga. Oke, ini adalah konstruksi dari piston. Ini crownnya beraneka model ya. Jadi kalau Anda bongkar tuh bisa menemukan macam-macam model. Ya intinya sebenarnya di situ bagaimana luasan ruang bakar itu bisa optimal ya. Berarti kan kalau ruang bakar kan ada liner, ada piston, kemudian di atasnya ada cylinder head ya yang berisi katup dan saluran-saluran udara, juga saluran bahan bakar. Nah ini kalau di breakdown piston ya, ada pinnya, ada crownnya ya, ada bodi dari piston. Ini piston, fungsi piston ya. Nah intinya bagaimana proses pembakaran itu bisa merata. Nah ini crownnya yang menentukan ya kan, tinggal modelnya. Kalau model yang nomor 1 itu modelnya kan seperti kerucut ya. Nanti kan dia ketika disemprotkan bahan bakar dia otomatis menyebar meratakan. Kalau yang satu ini kan ada plugnya di situ ya, plug. Jadi ada pre-combustion dan ada combustion engine ya, ada pre-nya juga. Ini piston ringnya
ring kompresi dan ring oil modelnya. Jadi praktek Anda bisa lihat langsung ya, posisinya zigzag antara sela-selanya supaya tidak ada kebocoran. Oke, ini detail bagian-bagiannya ya. Ini penyekat supaya oli tidak masuk ke ruang bakar, tapi oli tetap berfungsi untuk melumasi bahan bakar. Dan juga penyekat kompresi supaya tidak bocor. Ini fungsi dari ring piston. Ini adalah connecting rod. Nah, connecting rod ini adalah menghubungkan antara piston dengan crankshaft. Ya. Untuk selanjutnya nanti Anda bisa baca-baca lebih lanjut terkait dengan materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan ini adalah bearingnya, bearing dari piston, bearing dari crankshaft. Oke, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.